Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas William Briantama dengan NPM 0518024021. Kelas Akuntansi 4 Pagi C. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan tentang ekuitas pemegang saham. Yang pertama adalah laba ditahan. Laba ditahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Setiap laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham akan menjadi tambahan ekuitas pemegang saham. Dalam pembukuan, laba tidak dibagi menunjukkan saldo sebelah kredit, dan dalam laporan posisi keuangan atau neraca disajikan di sebelah pasifa atau kewajiban plus ekuitas. Termasuk pada struktur modal, pos-pos umum yang menaikkan atau menurunkan laba ditahan adalah sebagai berikut. Tabel yang di sebelah kiri menunjukkan pos-pos umum yang menaikkan laba ditahan, yaitu yang pertama, rugi bersih, yang kedua, penyesuaian periode sebelumnya atau koreksi kesalahan, perubahan tertentu pada prinsip akuntansi. Yang ketiga, dividen tunai atau scrip. Yang keempat, dividen properti. Yang kelima, dividen saham. Dan keenam, beberapa transaksi saham treasury. Sedangkan tabel yang ada di sebelah kanan menunjukkan pos-pos umum yang akan menurunkan laba ditahan, seperti laba bersih, yang kedua penyesuaian periode sebelumnya atau koreksi kesalahan, perubahan tertentu pada prinsip akuntansi, dan yang ketiga penyesuaian akibat kuasa organisasi. Lalu, apa kegunaan dari laba ditahan? Laba tidak dibagi dapat digunakan untuk: yang pertama, pembayaran dividen kepada para pemegang saham; kedua, penutupan kerugian; ketiga, cadangan untuk tujuan tertentu; dan yang keempat, rekapitulasi. Yang kedua adalah kebijakan dividen. Dividen merupakan transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Nilai yang ditransfer tersebut biasanya merupakan aktiva perusahaan, seperti kas dan non-kas. Penentuan jumlah dividen yang tepat harus dibayarkan didasarkan atas akumulasi laba sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perseroan enggan untuk mengurangi atau mengeliminasi dividennya karena mereka percaya bahwa tindakan ini akan dipandang negatif oleh pasar sekuritas. Sebagai konsekuensinya, perseroan yang telah membayar dividen tunai akan melakukan setiap upaya untuk melanjutkan pembayaran tersebut di masa depan. Namun tidak selalu dividen dapat dibagikan kepada para ekuitas pemegang saham, tergantung dari kondisi keuangan atau likuiditas dari perusahaan yang bersangkutan. Di samping itu, laba ditahan untuk tujuan operasi atau dividen untuk likuiditas tidak dapat dibagikan kepada para ekuitas pemegang saham. Lalu, apa saja jenis-jenis dividen? Jenis-jenis dividen yaitu antara lain: yang pertama, dividen tunai atau kas; yang kedua, dividen properti; yang ketiga, dividen scrip; yang keempat, dividen likuidasi; dan yang kelima, dividen saham. Seluruh dividen, kecuali dividen saham, mengurangi total ekuitas pemegang saham dalam perusahaan, karena ekuitas akan berkurang baik melalui pembagian dividen secara langsung maupun di masa depan. Jika dividen saham diumumkan, maka perusahaan tidak membayar dengan aktiva atau mencatat kewajiban. Perusahaan hanya perlu menerbitkan tambahan lembar saham kepada pemegang saham dan tidak lebih dari itu. Apa itu dividen tunai? Dividen tunai atau kas adalah dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Contohnya, pada tanggal 20 Desember 2005, Inc. Corp.
mengumumkan pembagian dividen sebesar $1.000 untuk setiap lembar saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Pada tanggal 20 Desember 2005 terdapat transaksi pengumuman dividen, maka jurnalnya yaitu laba ditahan dividen kas sebesar $1 juta pada akun debit dan hutang dividen kas sebesar $1 juta pada akun kredit. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2005 pada pencatatan dividen tidak memerlukan jurnal. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2006 terdapat pembayaran dividen, maka jurnal yang dicatat pada buku jurnal yaitu hutang dividen kas sebesar $1 juta pada akun debit dan kas pada akun kredit sebesar $1 juta. Yang kedua yaitu dividen properti. Biasanya dividen properti berbentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan, persediaan atau aktiva lainnya. Contohnya Milanko mempunyai 10.000 lembar saham Torino Corp dengan harga perolehan $1.100.000. Pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian properti dividen untuk setiap lembar saham Milanko. Beredar 5.000 lembar. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Pada tanggal 20 Desember 2005 terdapat transaksi pengumuman dividen sebesar $1.100.000 dibagi 10.000 lembar dikali 5.000 lembar. Maka jurnal yang dicatat dalam buku jurnal yaitu laba dividen properti sebesar $550.000 pada akun debit dan hutang dividen properti sebesar $550.000 pada akun kredit. Masih dalam tanggal 20 Desember 2005 terdapat pencatatan keuntungan yaitu 5.000 dikali $10. Jurnal yang dicatat yaitu investasi saham PTX sebesar $50.000 pada akun debit dan keuntungan yang belum direalisasi sebesar $50 pada akun kredit. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2005 terdapat transaksi pencatatan dividen, maka tidak diperlukan pencatatan jurnal. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2006 terdapat transaksi pembayaran dividen, maka pencatatan jurnalnya yaitu hutang dividen properti sebesar $550.000 pada akun debit dan investasi saham PTX sebesar $550.000 pada akun kredit. Yang selanjutnya ada dividen scrip. Dividen scrip atau bisa disebut dividen hutang merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan saldo kas yang ada tidak cukup. Dividen ini bisa berbunga, bisa tidak. Contoh, pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian dividen dalam bentuk Wessel Promise sebesar $1 juta dengan bunga 10% per tahun. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Pada tanggal 20 Desember 2005 terdapat transaksi pengumuman dividen, maka jurnal yang akan dicatat yaitu laba ditahan dividen scrip sebesar $1 juta pada akun debit dan Wessel bayar sebesar $1 juta pada akun kredit. Pada tanggal 28 Desember 2005 terdapat transaksi pencatatan dividen, maka tidak diperlukan adanya pencatatan jurnal. Selanjutnya, pada tanggal 20 Januari 2006 terdapat transaksi pembayaran dividen, maka ada pencatatan jurnal
yaitu Wesel bayar sebesar $1 juta pada akun debit dan biaya bunga sebesar $8.333 pada akun debit dan kas sebesar $1.8.333 pada akun kredit. Kemudian ada dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Contohnya, pada tanggal 20 Desember 2005, Loren Co. menerbitkan dividen kepada para pemegang saham sebesar $1.200.000. Pengumuman dividen tunai ini menyatakan bahwa $900.000 harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengembalian modal. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Pada tanggal 20 Desember 2005 terdapat pengumuman dividen. Jurnal yang harus dicatat yaitu laba ditahan sebesar $900.000 pada akun debit, tambahan modal disetor sebesar $300.000 pada akun debit, dan hutang dividen sebesar $1.200.000 pada akun kredit. Selanjutnya, pada tanggal 28 Desember 2005 terdapat transaksi pencatatan dividen, maka tidak diperlukan adanya pencatatan jurnal. Selanjutnya, tanggal 20 Januari 2006 terdapat transaksi pembayaran dividen, maka jurnalnya yaitu hutang dividen sebesar $1.200.000 pada akun debit dan kas sebesar $1.200.000 pada akun kredit. Selanjutnya ada dividen saham. Dividen saham adalah pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran kepada para pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimiliki. Tujuan dari dividen saham yaitu untuk menahan laba secara tetap, yaitu dengan mengkapitalisir laba tidak dibagi dan dikreditkan modal saham. Yang kedua, pembagian dividen tanpa menggunakan pembayaran tunai atau aktiva yang dapat diperlukan untuk modal kerja dan ekspansi. Dan yang ketiga, untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar sehingga harga pasarnya akan turun. Ukuran dividen saham ada dua, yaitu dividen saham kecil atau kurang dari 20% dari saham perusahaan yang diterbitkan dicatat pada nilai pasar wajar. Dan yang kedua, dividen saham besar, yaitu lebih dari 20-25% dari saham perusahaan yang diterbitkan dicatat pada nilai nominal. Dengan catatan, akuntansi ini didasarkan pada asumsi bahwa dividen saham ukuran kecil akan memiliki pengaruh kecil pada harga pasar saham beredar. Contohnya sebagai berikut. Medland Corp memiliki 50.000 saham yang diterbitkan dan beredar. Nilai nominal saham sebesar $10 per saham dan nilai pasarnya sebesar $15 per saham. Jurnal yang akan dicatat jika dividen saham 10% diumumkan, yaitu laba ditahan dividen saham sebesar 50.000 dikali 10% dikali $15, hasilnya 75.000 pada akun debit. Selanjutnya dividen saham biasa yang dapat didistribusikan sebesar 50.000 pada akun kredit, dan premi saham yaitu saham biasa sebesar 25.000 pada akun kredit. Selanjutnya jurnal pada saat saham yang diterbitkan, maka dividen saham biasa yang dapat didistribusikan sebesar 50.000 pada akun debit dan modal saham biasa pada akun kredit sebesar 50.000. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.